dalam membahas implementasi dan efektivitas monitoring PU dalam peningkatan kinerja, kita membahas terlebih dahulu terkait dengan pengertian monitoring PU sendiri. Monitoring PU sendiri adalah sistem pemantauan elektronik yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi untuk mengolah data MONEF dan menjadi alat bantu dalam pengambilan keputusan serta penyusunan rencana tindak lanjut. Nah, dalam implementasinya, monitoring ini terdapat beberapa isu yang kemudian kelompok kami coba ambil 3 isu besar. Yang pertama adalah mengenai proses input data ini masih manual. Petugas itu harus memasukkan data ke dalam monitoring secara manual sehingga sistem tidak bisa memberikan gambaran progres pekerjaan secara real time. Yang kedua adalah ketergantungan pada laporan pelaksanaan pekerjaan. Untuk menginput realisasi fisik, petugas itu harus terlebih dahulu mengumpulkan laporan dari pelaksana proyek. Nah, isu yang ketiga itu adalah terkait dengan ketergantungan ketergantungan lintas tim. Seperti data realisasi keuangan, petugas yang monitoring itu harus meminta data dari tim keuangan sehingga memperlambat aliran informasi. Berikut adalah dampak dari isu yang diangkat, di mana untuk isu proses input data masih manual, dampak yang pertama adalah data tidak terupdate secara cepat, sehingga proses pekerjaan tidak bisa dipantau secara real time. Kemudian risiko keterlambatan dalam mendeteksi masalah di lapangan meningkat, dan potensi human error dalam input data lebih tinggi, sehingga akurasi informasi bisa berkurang. Kemudian untuk isu ketergantungan pada laporan pelaksanaan pekerjaan, dampak yang pertama adalah jika laporan dari pelaksana proyek terlambat, maka input ke sistem juga ikut tertunda. Kemudian keputusan manajerial jadi lambat karena data yang ditampilkan tidak sesuai kondisi aktual dan transparansi progres fisik pekerjaan menurun sehingga sulit memastikan akuntabilitas pelaksanaan. Kemudian untuk isu ketergantungan lintas tim, dampak yang pertama adalah aliran informasi terhambat karena menunggu data dari pihak lain, kemudian membuat monitoring realisasi keuangan tidak sinkron dengan progres fisik, dan yang terakhir dapat menghambat proses evaluasi dan penyusunan tindak lanjut secara cepat. Secara keseluruhan, hambatan ini berdampak pada keterlambatan informasi, berkurangnya akurasi data, serta menurunnya efektivitas pengambilan keputusan. Dari isu yang telah dipaparkan, kita dapat mengatasinya dengan manajemen ASN. Yang pertama adalah dengan peningkatan disiplin dan kolaborasi lintas bidang, dengan menguatkan budaya disiplin untuk memastikan ASN secara tepat waktu memasukkan data. Hal ini harus didukung dengan perbaikan alur kerja dan kolaborasi antar tim, misalnya antara tim monitoring dan tim keuangan agar data mengalir lebih efisien. Yang kedua adalah pengembangan kompetensi digital dan modernisasi sistem, melatih ASN untuk meningkatkan kompetensi digital mereka dalam memanajemen data. Pada saat yang sama, perlu dilakukan juga modernisasi sistem di monitoring itu sendiri untuk mengoptimalisasikan proses input data yang saat ini masih manual, misalnya dengan integrasi data secara langsung. Dan yang ketiga adalah penerapan sistem merit yang berbasis data, dengan memanfaatkan data yang lebih akurat dari sistem monitoring yang telah diperbaiki untuk melakukan analisis kinerja secara objektif. Hasil analisis ini kemudian digunakan sebagai dasar yang adil dalam memberikan penghargaan atau reward dan pengakuan atau recognition bagi ASN yang berkinerja baik. Di antara banyaknya penerapan Smart ASN, di sini saya akan membahas 3 saja penerapan Smart ASN pada pelaporan. Yang pertama, integritas. ASN wajib memastikan data yang diinput ini jujur, transparan, dan tidak dimanipulasi. Dan ASN juga perlu menunjukkan tinggi akuntabilitas dalam pelaporan dan juga keuangan proyek seperti itu. Dan yang kedua, profesionalisme. ASN harus disiplin dalam melakukan input data tepat waktu sesuai jadwal monitoringnya. Dan yang kedua, menjaga kualitas kerja dengan memanfaatkan laporan e-monitoring yang mencerminkan kondisi lapangan yang sebenarnya. Dan yang ketiga, tentu saja literasi digital, yang dimana ASN bisa meningkatkan kompetensi dalam mengoperasikan aplikasi e-monitoring, termasuk integrasi data dengan sistem yang lainnya. Dan juga ASN dapat mendorong otomatisasi input data dari e-monitoring tersebut, jadi enhance sistem yang sudah ada. Nah, selanjutnya masuk ke SWOT analysis. Yang pertama, strength atau kekuatan dari dalam. Yang pertama adalah memiliki platform monitoring wadah terpusat, lalu petugas sudah terbiasa menggunakan sistem ini, dan sistem mencakup aspek penting, baik dalam rencana maupun realisasi, dan ada juga rekam jejak digital, sehingga mendukung akuntabilitas. Nah, lalu ada kelemahan atau weakness-nya. Yang pertama yaitu proses input data manual, tidak terintegrasi, lalu masih bergantung pada laporan fisik lapangan dan tim keuangan, sehingga ada resiko keterlambatan, tidak real time, dan membutuhkan waktu dan sumber daya. Lalu untuk threats-nya atau ancaman dari luar, yaitu keterlambatan data bisa menghambat pencairan anggaran atau relokasi dana, lalu tingginya ekspektasi publik pada percepatan proyek jika sistem tidak dioptimalkan,
Lalu ada resistansi dari pegawai itu sendiri, sehingga memperlambat optimalisasi sistem, dan ketidaktepatan data beresiko berdasarkan opini BPK. Nah, lalu untuk opportunities atau kesempatan, yang pertama ada agenda SPBE, Smart ASN, Smart Governance, mendorong integrasi digital lintas instansi. Lalu adanya IoT, CDE atau Common Data Environment, hingga dashboard integrasi keuangan. Untuk SAPI dan SPAN sudah tersedia. Transparansi publik mendorong perbaikan sistem monitoring dan adanya dukungan regulasi digitalisasi dari Kemenpan RB dan unit kerja lainnya. Dan yang terakhir adalah arah solusi strategis yang kita kaitkan dengan nilai Smart ASN berakhlak. Sebagaimana analisis SWOT yang telah dijelaskan rekan saya sebelumnya, maka kami pun memberikan solusi berdasarkan poin-poin tersebut. Kita memiliki kekuatan, strength, platform, and monitoring. Tapi kekuatan tersebut harus kita maksimalkan. Jadi pusat data tunggal, otomatis, transparan, dan bisa dipercaya pastinya. Selanjutnya ialah kita juga harus jujur. Masih terdapat kelemahan, weakness, proses manual yang lambat dan rawan salah. Solusinya ialah dengan menggunakan IoT, Internet of Things, aplikasi mobile, dan sistem real-time. Juga birokrasi harus sederhana, dan layanan harus cepat. Peluang, opportunity, sudah ada di depan mata. Program SPBE, Smart ASN, Smart Governance memberikan kita payung besar. Infrastruktur digital sudah siap, tinggal keberanian kita untuk mengintegrasikan dan membuka transparansi. Dan yang terakhir ialah ancaman, threat, yang harus kita waspadai. Data yang terlambat bisa menghambat anggaran, resistensi pegawai bisa memperlambat sistem, maka validasi otomatis, rencana darurat, dan perubahan budaya ASN mutlak sangat kita perlukan. Karena perlu kita ingat bersama teman-teman, digitalisasi ini hanyalah alat, tetapi keberanian ASN menggunakannya dengan integritas adalah wujud pengabdian pada negeri. Dengan data yang terintegrasi, birokrasi yang sederhana, dan akuntabilitas yang terjaga, kita bukan hanya mempercepat proyek, tapi mempercepat kemajuan Indonesia untuk bangsa, untuk rakyat, untuk Indonesia yang lebih kuat. Smart ASN, Smart Nation.